Hai, assalamualaikum. Di tahun pelajaran 2024-2025 ini, khususnya untuk anak kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, itu tidak lagi menggunakan ijazah bentuk fisik, melainkan menggunakan e-ijazah. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing bagaimana caranya menggunakan website tentang e-ijazah, dari cara menentukan kelulusan, upload SK, upload SPTJM, semuanya akan ada semua di website e-ijazah itu sendiri. Untuk sekarang ini udah sesi kedua simulasi sampai tanggal 31 Mei 2025 ini masih tahap simulasi. Nanti pelaksanaan realnya itu dari tanggal 2 sampai bulan Juni. Kalau gitu nggak usah banyak cerita, lanjut aja, cekidot. Nah, pada menu Google kita ketikkan saja ijazah.datakemendikbud.go.id/dashboard/beranda. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita login dulu. Gunakan email dan password SDM sekolah. Login. Kemudian pada tampilan e-ijazah ini, dashboard data verifikasi, kita mainnya di manajemen ijazah. Oke, kita klik manajemen ijazah ini sebelah sini. Klik manajemen ijazah. Lalu masuk. Sama seperti tadi, user dan passwordnya kita menggunakan email dan password SDM. Login. Tunggu sebentar. Oke, 5-27 itu masih simulasi 3 hari. Pelaksanaannya itu kalau bisa mengerjakan simulasi ini jangan di jam segini ya, karena dia akan maintenance. Oke, ya mengerti. Nah, masuk ke tampilan dashboard depan, beranda. Di sini di bagian beranda ini, jika terdapat residu, ada data anak kita yang residu, maka di sini akan muncul. Kebetulan data anak saya tidak ada yang residu, jadi tidak ada notif kalau datanya residu. Kemudian kita ke bagian kepala satuan pendidikan. Di kepala satuan pendidikan ini isikan di sebelah sini gelar depan jika ada, jika tidak ada isikan gelar belakang dari nama kepala sekolah, kemudian klik simpan. Ya. Oke, lanjut ke bagian daftar jadwal. Daftar jadwal. Kita lihat di sini anak. Di sini ada rules-nya. Dari tanggal 13 Mei sampai tanggal 30 Mei itu adalah simulasi. Simulasi yang bisa dilakukan yaitu simulasi perbaikan data kepala satuan pendidikan seperti tadi, perbaikan gelar kepala sekolah, kemudian penetapan kelulusan, kemudian unggah penetapan kelulusan, membuat SPTJM, unggah SPTJM, persetujuan SPTJM. Ini adalah 6 kegiatan yang bisa kita lakukan selama masa simulasi dari tanggal 13 Mei 2025 sampai tanggal 30 Mei 2025. Oke, lanjut ke bagian kiri. Di relasi legalitas, ini bisa kita cek jika ada anak-anak yang menumpang di sekolah kita bisa diisikan. Jika tidak ada atau status sekolah kita yang menumpang juga isi data di sini. Berhubung sekolah saya tidak menumpang adalah sekolah induk, jadi langsung saja di sini. Di menu DNS, pilih valid DNS. Kita lihat apakah semua data valid. Kita cek dulu, pastikan datanya, NISN-nya, tempat tanggal lahir, kurikulum yang dipakai. Kalau jika semua udah benar, kita bisa lanjut ke bagian penetapan kelulusan. Oke, pada penetapan kelulusan di sini belum saya input data anaknya, jadi status lulusnya masih kosong, sama status tidak lulusnya juga masih kosong ya. Nah, cara menentukannya di menu belum ditetapkan, kita klik bisa cara satu-satu dengan cara seperti ini. Diklik ini, lalu kita pilih lulus, lalu simpan. Atau jika tidak ada anaknya yang semua satu sekolah itu lulus semua, bisa lebih cepat di bagian sini. Klik luluskan semua. Satuan pendidikan ada 125 orang yang diluluskan, kita klik iya lalu simpan. Atau jika ada satu anak yang tidak lulus, misal Ahmad Aska ada kendala apa, dia tidak lulus atau dia berhenti di tengah jalan jadi statusnya tidak lulus, bisa kita pilih tidak lulus di bagian sini. Oke, kita contohkan satu tidak lulus ya. Oke, Ahmad Aska ya. Kemudian di sini kita luluskan sisanya ada 124 lagi. Simpan. Oke, udah kita simpan semua. Oke, kita lihat di lulusnya, di data lulusan ada 125 anak. Sedangkan di tidak lulus tadi kita buat ada 1. Di sini kita buat lulus semua aja ya. Nanti jadi
Kasihan anaknya tidak lulus. Kita luluskan, kita tentukan lagi kelulusannya. Ya, oke. Kita lihat di menu lulus, semuanya udah lulus semua, 126 anak status udah lulus. Kemudian selanjutnya kita ke menu unggah SK penetapan di bagian bawahnya. Untuk unggah SK penetapan ini, kita tidak usah membuat format sendiri karena formatnya sudah ada di sini. Kita tinggal klik saja unduh format. Kita tunggu ya. Nah, di sini unduh format, dia langsung otomatis keluar datanya, data kepala sekolah. Ini tinggal kita download, lalu di print dan ditandatangani sama kepala sekolah dan diparaf di setiap lembarnya. Kemudian nanti kalau sudah, kita save dulu. Nanti kalau sudah ditandatangani bukti fisiknya, nomornya juga jangan lupa diinputkan. Kita bisa langsung unggah SK di sini, kepala sekolahnya ini. Nomor SK-nya bisa dilihat dari nomor SK sekolah masing-masing. Nih, kita bisa isikan nomor SK. Ketikkan saja ini sesuai sekolahnya masing-masing ya. 5. Kemudian kita unggah SK yang sudah ditandatanganin sama kepala sekolah dan dipakai sama kepala sekolah. Kemudian simpan. Ya. Kita tunggu sebentar. Oke, penetapan kelulusan telah berhasil. Tanggal 2 Juni. Tanggal penetapan kelulusan dibuat tanggal 2 Juni. Oke, satuan pendidikan Anda sudah mengunggah tahap pembuatan SK. Nah, di sini kita bisa lihat SK yang telah kita kerjain, yang telah kita upload tadi di sini. Akan muncul seperti ini, SK yang telah ditandatangani sama kepala sekolah. Oke, lanjut. Kemudian kita ke menu pembuatan SPTJM. Pembuatan SPTJM. Menu pembuatan SPTJM sama seperti SK tadi, kita tinggal klik di sini, buat SPTJM, nama satuan kepala sekolah, ketikkan, buat SPTJM. Apakah Anda yakin? Ya. Tunggu sebentar, maka akan muncul seperti tadi, tinggal kita unduh format SPTJM yang tersedia. Biasanya di bagian ini memang suka blank putih dulu, maka kita close, kita klik lagi. Ya, bakal muncul seperti ini nomornya. Kemudian kita unduh. Kita download. Jika SPTJM-nya sudah kita unduh, lalu kita cetak dan dibubuhin materai serta ditandatangani dan cap oleh kepala sekolah. Dan selanjutnya kita klik di unggah SPTJM. Di sini kita upload SPTJM yang sudah kita isi, lalu kita klik simpan. Ya, kita tunggu. Oke, SPTJM berhasil, bisa kita lihat. Sudah SPTJM, datanya ini, belum SPTJM. Belum SPTJM. Belum selesai. Tidak ada yang semuanya sudah SPTJM ya. Setelah upload SPTJM, tugas operator cukup sampai di sini sesuai dengan pedoman pengelolaan ijazah. Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan SPTJM, kita menunggu perpal dari dinas untuk menerbitkan DNT. Ini akan dilakukan oleh tim dinas. Jadi untuk tugas operator cukup sampai di sini. Jika sudah, nanti di bagian DNT ini dapat keluar datanya. Tunggu setelah di-approve sama dinas. Bagian sini untuk daftar penomoran, nanti semuanya akan muncul setelah dinas approve data kita. Itulah dia cara bagaimana menggunakan website e-ijazah dan beberapa fitur yang bisa dilakukan untuk operator. Nanti kalau sudah melakukan upload SPTJM, kita tunggu dulu validasi dari dinas, kemudian baru bisa masuk ke menu DNT dan pencetakan ijazah. Sesuai tadi, untuk simulasi baru sampai di SPTJM saja. Nanti selanjutnya baru bisa ke step pencetakan ijazah itu di bulan Juni. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca-baca di pedoman pengelolaan ijazah atau nanti saya bantu di link di bawahnya. Terima kasih, semoga membantu. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum, bye-bye.